Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Senin ya, tanggal 13 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD, Nasdaq 100 dan crude oil. Seperti apa dari ketiga market tersebut ya. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Dan kalau kita perhatikan ya dari time frame weekly, posisi body candle sebelumnya ini memang bergerak sangat impulsif ya. Artinya tekanan buyer yang cukup sangat kuat, memiliki body candle yang cukup besar ya. Dan tapi menariknya semakin ke atas ketika mendekati area key resistance ya, yang menjadikan target weekly kita, di mana tidak mampu bergerak mendekati 25.207.71 dan progresnya ada perubahan ya dari tekanan buyer karena saya melihatnya bodinya semakin mengecil, dan kemudian di minggu sebelumnya itu terjadi penurunan ya, bearish impulsif yang cukup besar. Artinya di sini ada perubahan dari bullish menjadi koreksi ya. Artinya di sini ada mother bar, ini ada inside bar, kemudian ada impulsif bearish. Dan tentunya ini sudah breakout di bawah area support become resistant ya di 22.306.21 sampai dengan 22.505.55. Artinya menurut saya dengan kondisi pembentukan tree inside down ya, berada di area resisten mendekati MA50, tentunya ini akan memperpanjang penurunan ya. Menurut saya minggu depan akan terjadi penurunan. Dan saya udah memberikan gambarannya, targetnya yaitu di wilayah support ya di 20.399.46. Ini menjadikan target weekly ya, target penurunan. Tapi tentunya besar harapan dan keinginan saya minimal pergerakan dari BTC USD ini bisa retest dulu ya. Jadi kita bisa fokus untuk mencari titik sell. Oke, sekarang kita coba turunkan dulu di time frame daily ya. Di time frame daily pasca terjadinya break impulsive bearish ya, dan bergerak saat ini menuju mendekati area order block time frame D1 atau area demand, dimana di sini pergerakannya setelah konsolidasi panjang ya dari beberapa minggu ke belakang dan terjadi impulsive bearish, ini menandakan akan terjadi penurunan. Dan kemudian kalau kita perhatikan di posisi ini ada bullish engulfing ya. Nah, kebetulan ini yang BTC USD yang saya analisa ini bergerak juga ya ketika tanggal 11 dan tanggal 12, di mana ada bullish engulfing dan kemudian di posisi hari Minggu kemarin terjadi penurunan ya. Artinya kan ada retest, tapi yang menariknya teman-teman wajib perhatikan yaitu pembukaan daripada impulsif bullish sebelumnya yang membentuk sebuah bullish engulfing. Karena jika mana pergerakan daripada BTC USD ini bisa menjadikan sebuah catatan dulu ya, kalau tidak berhasil breakout ya di bawah area sebentar ini di kisaran opennya ya 21.633.76, ini 633 ya, saya ini dulu 633.76. Ini menjadi batasan daripada penurunan gitu. Ya, ini dibatasin di sini ya. Artinya seperti ini. Kalau nanti di time frame daily tentunya ya, khususnya hari Senin, ini kan sifatnya masih koreksi ya. Ada bullish engulfing dan hari Minggu kemarin sempat terjadi kenaikan, tapi masalahnya tidak mampu bergerak di atas resistennya di 27.306.21, dan dia sudah membentuk sebuah candle turun ya cukup besar menurut saya, tapi penurunan ini tidak mampu break di bawah area open bulls. Ini open bulls ya, saya ganti warna hijau ya, tidak mampu bergerak di bawah open bullsnya ini gitu loh. Dan kalau nanti hari Senin ini ternyata break di bawah open
21.633.76 yang menjadikan posisi bullish engulfing, maka saya pastikan pembentukan daripada candle impulsif ini saya sebutnya adalah fake candle. Ya, artinya candle yang memanipulasi pergerakan gitu, seolah-olah naik tapi sebenarnya ini adalah dorongan seller yang cukup kuat. Nah, artinya seperti itu. Jadi teman-teman tinggal pantau wilayah open 21.633.76. Dan selanjutnya kita lihat time frame 4 jam untuk melihat progres pergerakan khusus hari Senin ini. Nah, ini waktu live kemarin sudah saya sampaikan ya, target saya adalah wilayah resistennya di 22.306.21 sampai dengan wilayah low weekly yang menjadikan breakout impulsif bearish. Tapi ternyata hanya bergerak fast breakout ya, sempat terjadi breakout area resisten 21.956.59 tapi gagal. Dan di time frame 4 jam ada impulsi bearish, dan inilah yang menjadikan sebuah catatan kita tadi open 21633. Tentunya saya tetap memberikan dua informasi, karena kalau kita lihat dari informasi data yang ada, pergerakan di hari Minggu kemarin memang kecenderungan sudah break area resisten tapi false break ya. Artinya di sini akan memberikan dorongan menguji sekali lagi wilayah open 21633.76 sampai dengan 21473.69. Itu maksudnya. Target masih sama, penurunan sampai dengan target weekly-nya di wilayah level psikologi 20.246. Maksud saya wilayah support ya di 20.399.46 itu adalah menjadi target low, target yang dituju ya. Kemarin sudah saya ambilkan dari titik high, low, dan saya copy, saya pindah ke sini dan saya memiliki target wilayah ini. Itu maksudnya ya, tinggal kita lihat kemampuan breakout di bawah area high weekly-nya, itu maksudnya. Oke, coba sekarang kita lihat time frame 1 jam untuk memastikan dorongannya kuat untuk turun. Nah, dan kalau kita memang perhatikan di posisi ini ya, ada sedikit perlawanan ya di time frame 1 jam. Maka dari sini tetap harus saya tunjukkan kepada teman-teman semua, intinya pantau dulu, jangan keburu-buru transaksi untuk ambil posisi ya, karena ini belum terkonfirmasi turun di bawah 21.633.76, bahkan di bawah area high Monday sebelumnya. Artinya catatannya seperti ini. Kalau nantinya ya dari sesi Asia sampai nanti sesi Eropa ternyata ini mampu break di bawah area open dan high Monday sebelumnya di 21.473.69 menjadikan titik supportnya, maka kecenderungannya akan terjadi penurunan. Gambaran ini seperti itu ya, jadi itu yang menjadikan sebuah catatan untuk hari Senin ini ya. Selain posisi yang kita tunggu di area resistennya ya, khususnya di wilayah 22.306.21 sampai dengan low weekly 22.505.55, yaitu area high Monday sebelumnya yang menjadikan titik pemantauan kita kalau terjadi breakout impulsive bearish dan memiliki informasi kuat di sini untuk kita bisa jadikan titik entry sell tentunya ya. Tentunya pastikan close betul-betul di bawah 21.473 baru sell dengan target minimal wilayah 20.399.46. Oke. Sekarang kita akan berlanjut di market Nasdaq 100. Kita lihat di time frame weekly untuk Nasdaq 100. Kalau Nasdaq 100 di time frame weekly baru membentuk sebuah inside bar ya. Artinya ada mother bar, ada inside bar, tapi ini membutuhkan satu konfirmasi lagi khususnya di minggu ini ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Februari, apakah membentuk impulsi bearish? Kalau terjadi pembentukan impulsi bearish, itu artinya memperkuat dorongan seller ya, yang pastinya akan menguji wilayah low weekly, wilayah support atau area 50% dari pembentukan impulsif ini. Artinya di sini ada impulsif, korektif, dan terjadi impulsif kembali. Gambarannya seperti itu. Setelah pasca terbentuknya 3 kali ya penurunan, 1, 2, 3 ya. Nih. Oke, triple bottom, triple bottom, terjadi triple bottom di wilayah ini.
dan terjadi naik, dan ini sekarang lagi posisi koreksi. Ya, tentunya seperti itu. Tapi untuk memperdalam koreksinya, memperkuat koreksinya di time frame weekly untuk Nasdaq 100 harus bergerak impulsif bearish. Ininya tuh. Tapi kalau impulsif bullish, hati-hati, maka ini menjadikan fake candle di minggu kemarin. Intinya catatannya di situ. Oke. Sekarang kita lihat lagi di time frame daily untuk memastikan seperti apa pergerakan untuk hari ini. Oke, di time frame daily ada gambaran pembentukan bearish flag ya, karena candle sebelumnya ini sudah dimakan oleh candle impulsive bearish ya, nih close-nya. Dan saya memiliki target terdekatnya adalah wilayah area 12.089.77 ya, area high mandi sebelumnya di sini menjadikan targetnya, karena di sini ada rally base rally, itu menjadi tanda berikutnya. Tapi kalau ini terjadi breakout, maka saya memiliki target berikutnya yaitu di kisaran area support, yaitu mendekati 11.607.14 ya, di 11.548.86. Ini menjadikan target berikutnya. Sekarang coba kita lihat di time frame 4 jam untuk memastikan daripada pergerakan penurunan ini. Nah, Anda bisa lihat di sini ada sedikit penolakan ya, dari candle merah ya, baru di sini muncul candle hijau. Artinya ini berpotensi akan terjadi retest ya. Maka saya pastikan nanti hari Senin ini ya, Senin sesi Asia sampai sesi Eropa, teman-teman pantau daripada resistennya ini ya. Resistennya ini itu berkisaran area di 12.410-an ya. Coba saya masukkan angkanya aja. Ya, di sini ini menjadikan area resisten become support, yaitu di 12.410.51. Area ini yang teman-teman wajib pantau besok. Kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar ya, atau 3 inside down, maka memberikan dampak dorongan penurunan berlanjut. Pokoknya antara area resisten sampai dengan 61,8% ini ya. Pantau aja di sini. Kalau ada pattern terbentuk penurunan, baru sell dengan target minimalnya adalah area ini. Karena di area order flow di sini ada area order block ya. Anda bisa lihat pasca dia naik ya, dia breakout ini ya. Ini ada breakout dan kemudian dia turun retest. Harapan kita adalah terjadi penurunan menuju order block time frame 4 jam, yaitu kurang lebih di 12.089.77. Ini dari pergerakan Nasdaq 100. Oke, sekarang kita lihat di market berikutnya adalah crude oil. Untuk oil sendiri di time frame weekly ya, sebenarnya ini masih bergerak konsolidasi. Saya sudah menandai ini juga di beberapa minggu ke belakang. Ternyata marketnya ini tidak memberikan dampak penurunan yang cukup signifikan ya. Artinya masih bergerak sideways ya. Range-nya itu area 83.316, area key resisten sampai dengan key supportnya di 70.05 ya, $0.065 per barrel sampai 83.316 dolar per barrel. Oke. Dan masih bergerak sideways, dan tentunya di hari minggu kemarin ya, khususnya pergerakan minggu kemarin di sini pergerakannya hampir sama seperti di minggu sebelumnya. Cuman kalau kita perhatikan ini membentuk sebuah bullish engulfing di antara pergerakan penurunan sebelumnya. Oke, dimakan oleh candle hijau di minggu kemarin, dan high weekly dan low weekly-nya sebenarnya hampir sama. Jadi tidak ada perubahan, tapi tentunya yang menariknya di minggu ini akan menguji kuat. Hati-hati. Kecenderungannya kalau kita mengacu kepada impulsif bullish, pasti kecenderungannya naik. Maka saya katakan menguji kuat wilayah pertama high weekly, terus kemudian area resisten, kemudian area key resisten. Ini yang menjadikan titik uji untuk pergerakan crude oil itu sendiri. Sekarang kita lihat di time frame daily. Nah, di time frame daily saya melihatnya di sini ada bullish engulfing ya. Ini berpotensi membentuk sebuah fake candle. Artinya
gagal terbentuknya penurunan di wilayah 50% ya menurut saya area ini tepat berada di EMA 50 dan saat ini dorongan impulsif terjadi khususnya di hari Jumat kemarin. Adapun nanti koreksi ya 50% daripada bullish engulfing yang terjadi di EMA 50 ini kita bisa ukur nih untuk kita jadikan target buy ya. Caranya adalah seperti ini. Kita tarik dari titik terendahnya dari impuls maksud saya dari pergerakan bullish engulfing ini ya, kita kunci ya, kita mendapatkan area 50% sampai dengan 61,8% itu yang kita ambil. Ya minimal ada 38,2 lah. Biasanya nggak sampai 50 sampai 38,2% dia sudah up, dia naik. Maka area tersebut kita bisa jadikan pemantauan. Sekarang coba kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Nah, ya di time frame 4 jam sebentar. Memang di sini ada potensi area order block ya, tapi saya lebih fokusnya di ini dulu. Sebentar, ini saya hapus aja. Dari pergerakan pembentukan ini ya. Sebentar, ini mending saya rubah deh. Ini saya taruh di daily di ini aja. Oke. Nah, kita fokus di sini dulu ya. Teman-teman pantau nanti ketika pembukaan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, jika mana harga bergerak menuju area 61,8 sampai dengan 38,2% ya. Yaitu menjadi titik pemantauan atau area penting yang perlu kita waspadai ya di sini, yaitu di 77,96 dolar per barrel sampai dengan 78,86 dolar per barrel, atau area 50%-nya di 78,41 dolar per barrel. Jadi jika mana pergerakan ini retest atau koreksi bahkan mendekati area order block, pastikan aja wilayah ini ada bullish engulfing, bullish pin bar ya, yang menunjukkan potensi kenaikan dengan target wilayah resisten tentunya high weekly. Itu dulu ya yang perlu kita lihat ya. Kalau teman-teman bingung berpotensi ke area situ di time frame berapa untuk kita bisa pantau, time frame 1 jam aja ya. Time frame 1 jam ya, pantau wilayah ini tentunya ya. Meskipun kalau kita perhatikan di time frame kecil sudah menyentuh ya area ini, tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu karena kan ini belum berpotensi dia naik, kecuali kalau ternyata dia sudah break dulu di atas daripada high weekly ya. Di area ini juga bisa jadikan patokan dulu ya. Artinya kalau breakout di atas daripada area ini ya, maka dia akan bergeraknya melanjutkan kenaikan dulu sampai kita mencari potensi penurunan ya. Ini saya geser dulu seperti ini. Maksudnya seperti ini polanya seperti ini. Sebentar ya. Ini kan dari posisi sudah break ini ya. Ini udah di breakout ya, dia naik. Oke. Dan dia menunjukkan potensi ini penurunan. Artinya seperti ini. Ini dia bergerak naik, oke. Sampai sini dia turun. Ini di breakout ya. Ada breakout structure di wilayah ini, dia naik dan membentuk swing baru low. Dan ini besar kemungkinan dia akan membreakout ini dulu, baru dia akan mengejar titik swing terakhir. Di area sinilah yang menjadikan titik nanti teman-teman bisa tarik lagi Fibonacci dari titik A ke titik B untuk mencari area koreksi. Biasanya dia akan mengambil dulu swing terakhir di sini. Antara order block ini menjadikan sasaran ya, baru dia akan bergerak naik lebih tinggi. Gambarannya seperti ini. Ya, tuh, ini saya ganti warna putih supaya jelas. Nah, ya, ada kemungkinan akan membentuk sebuah pergerakan seperti itu. Jadi prosesnya nih ya. Karena sebelumnya di sini area swing terakhir ini sudah diambil oleh low terakhir ya. Kemudian dia bergerak naik, dia membreakout area ini ya, ada breakout structure. Kemudian dia retest, oke, membentuk sebuah swing. Dan kalau ini karena ini sudah membentuk signal V ya, artinya ada dorongan buyer dia ke atas sampai break di atas high weekly, maka kecenderungannya dia akan mencari titik swing berikutnya ya, atau mengambil area liquidity wilayah ini, baru dia akan bergerak naik. Itu maksud saya. Tapi catatannya kalau ternyata dari swingnya ini tidak mampu break di atas high weekly-nya atau
high sebelumnya di area sini, maka dia akan bergerak turun. Tentunya yang perlu kita perhatikan adalah swing terakhirnya di sini ini bisa diambil. Itu ya, baru dia akan naik kembali. Itu menjadikan sebuah catatan untuk hari ini ya. Jelas ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan dari 3 market buat teman-teman semua. Tonton videonya dari awal sampai akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa dijadikan acuan nantinya atau pengetahuan baru. Dan jangan lupa support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.